Halo, selamat pagi ataupun selamat siang. Pada topik kali ini kita di blog Organ Indra ya akan membahas mengenai infeksi parasit dan jamur apa aja yang bisa mengenai organ indra. Pertama-tama kita mulai dari organ mata dulu. Ini saya bagi tabelnya, ada yang infeksi karena agen patogen penyebabnya golongan parasit, kemudian bawahnya jamur. Nah, yang kalau parasit bisa apa aja? Ini contohnya bisa cacing Onchocerca volvulus. Nah, dia tuh bisa menyebabkan kebutaan yang biasa disebut river blindness ataupun onchocerciasis. Kemudian ada juga cacing loa-loa, penyebab dari penyakit loiasis atau African eyeworm karena dia banyaknya endemisnya dari Afrika, atau juga bisa namanya Calabar swelling atau fugitive swelling. Kemudian ada juga Toxocara, baik itu canis atau kati, ya ini pada anjing yang hospes ininya. Kalau ini pada kucing. Nah, kalau pada manusia kan kalau mengenai mata disebutnya ocular toxocariasis. Kemudian ini ada yang ini tiga ini cacing ya. Terus kalau ini kita masuk yang protozoa. Kalau protozoa bisa Toxoplasma gondii. Jadi kalau pada mata dia itu menyebab namanya biasa ocular toxoplasmosis dan biasanya itu peradangannya mengenai reti. Nah, makanya di daerah koroid juga makanya retinokoroiditis atau uveitis biasanya lebih mengenai di bagian ini, bagian matanya. Kemudian ada protozoa juga yang free living, si Acanthamoeba. Dia menyebabkan penyakit Acanthamoeba keratitis, jadi menyebabkan adanya peradangan di korneanya. Kemudian kalau untuk yang golongan arthropoda, contohnya lalat tapi yang si bentuk larvanya ya, bukan bentuk dewasanya, itu ya biasanya, jadi sebenarnya yang bisa menyebabkan tuh berbagai jenis ektoparasit dari golongan arthropoda, tapi yang ekto, jadi yang lebih nggak masuk ke dalam, maksudnya itu tidak masuk ke dalam tubuh, jadi selain di permukaan, walaupun yang juga bisa menyebabkan peradangan di permukaannya itu. Contohnya sering itu larva lalat. Jadi kalau pada mata bisa namanya terjadi ocular miasis atau ophthalmomiasis nama penyakitnya. Kemudian kalau infeksi jamurnya itu ada ini yang kalau sering menyebabkan keratitis atau keratomikosis, itu salah beberapa contohnya adalah yang golongan jamur yang mold atau kapang, ada fusarium atau maupun aspergillus yang cukup sering. Kalau yang jenis raginya yang sering candida. Nah, si jamur-jamur ini juga selain bisa menyebabkan keratomikosis atau kena di korneanya, juga bisa ke bagian mata dalamnya, yaitu menyebabkan fungal endophthalmitis. Dan bahkan bisa mengena jadi chorioretinitis. Tapi bedanya kalau ini lebih sering ini yang moldnya ini, yang jenis kapang ini penyebab keratomikosis. Kalau yang jenis yang penyakitnya ini pada mata karena jamur lebih sering sih yang si candida dibanding yang mold ini. Nah, dari yang infeksi parasit ini sebenarnya kasus kalau mengenai organ mata itu tidak banyak ya kasusnya. Dan kalaupun ada nih saya ambil yang contoh-contoh yang cukup sering terjadi ya, dari kasus-kasus yang jarang itu, dan umumnya sih hanya di daerah endemis tertentu, istilahnya di daerah endemi tertentu, jadi nggak di secara global, lebih utama di daerah-daerah tertentu. Kalau untuk selanjutnya lebih spesifik agen patogen penyebab parasitnya dengan bagian matanya, ini ada di slide selanjutnya. Nah, ini ada saya ambil contoh gambar kutipan skematik, ini gambar skematik organ mata ya, bisa kalian lihat. Nah, ini ada beberapa agen parasit apa aja dalam hal ini yang termasuk cacing, protozoa maupun arthropoda, bisa mengenai bagian mana dan nama penyakitnya apa. Nah, jadi kalau kenanya konjungtiva itu seringnya ada contohnya karena si cacing loa-loa ataupun dirofilaria. Nah, ini penyakitnya menyebabkan loiasis, dirofilariasis. Sedangkan yang tadi ini contohnya kalau misalnya kena kornea, kan jadi peradangan jadi keratitis, itu ada protozoa Acanthamoeba, terus ya beberapa jenis, ada juga onchocerciasis juga bisa menyebabkan keratitis. Nah, ini bisa kalian baca, tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian
Ini kalau yang menyebabkan dacosistis itu bisa leishmania, si protozoa leishmania. Nah, ini dan dengan beberapa yang lainnya. Kemudian kalau mengenai uvea yang bagian tengah ya, bagian tengah mata. Jadi kan uveitis pun ada anterior posterior ya. Yaitu nanti kalau detail istilah-istilah mata nanti mungkin lebih dari bagian mata. Tapi kalau menyebabkan peradaan di uvea, uveitis itu bisa contohnya akantamuba, protozoa, terus cacing datosoma, toxocara. Ini bisa kalian baca. Ya walaupun ini yang tadi saya bilang kasusnya sebenarnya tidak banyak, tapi ada. Terus kalau mengenai bagian di daerah okular dalamnya itu, rongga mata dalam, yaitu misalnya kena ke yang menyebabkan si parasitnya ini ada inflamasi di daerah situ, kan dia bisa di situ kan ada cairan vitreous atau aqueous humor, cairan mata situ biasanya itu jadi klinisnya endophthalmitis. Contoh penyebabnya bisa protozoa toxoplasma, koretina, bisa malaria, walaupun ini sangat jarang ya. Terus kalau bisa juga kalau kena nevus opticusnya, ini contoh-contoh baik cacing ataupun protozoanya bisa apa aja. Tapi yang saya bisa bilang kasusnya sih tidak banyak ya. Kemudian, nah ini saya ambil ada contoh kasus, ya dari jurnal sih. Ya ini yang contoh kasus pada mata. Jadi ada ini dibilang wanita 36 tahun, dia datang ke tempat datang keluhan ke dokter, bilang kayak ada seperti cacing bergerak tuh di kelopak mata kirinya nih. Kelihatan di foto, ya walaupun bukan kelihatan bergeraknya, tapi kayak ada cacing. Nah, jadi berdasarkan ini, kan cacing penyebabnya ini setelah diidentifikasi nih dari diagnosis pemeriksa mikroskopis, tapi kalau mikroskopisnya tuh ambil dari apusan darah, perifer, jadi ngambil darah, terus diwarnain gimsa, itu ketemu ini gambaran mikrofilarianya nih. Ini kan pulasan gimsa yang ungu, ada gambaran mikrofilaria loa-loa. Ya. Jadi kalau yang di darahnya itu sih bukan cacing dewasanya. Jadi kalau mikrofilarianya di darah, tapi kalau yang lari ke atau migrasi ke mata, dalam hal ini matanya ke bagian subkutan ya, makanya bisa terlihat kayak menonjol gitu. Ini kalau yang di sini cacing dewasanya, kalau yang di darah itu mikrofilarianya. Nah, karena hasil pemeriksaan diagnostiknya itu, ya makanya dibilang ini loa ya, dia terkena infeksi cacing loa-loa atau loiasis tadi ya penyebabnya. Dan ini sih endemisnya di daerah utamanya daerah Afrika. Ini ya tidak banyak kasusnya karena yang tadi saya bilang ada daerah endemis tertentunya. Kalaupun ditemukan di daerah bukan daerah endemi, kemungkinan itu biasanya kasusnya kasus import. Nah, kemudian lanjut ini ada yang onchocerciasis atau yang tadi with river blindness, yang kenapa dibilang river blindness, karena ya ada kaitannya dengan siklus hidupnya dan dia bisa menyebabkan pembutaan. Nah, pada prinsipnya yaitu kalau di manusia, jadi kan siklus hidupnya itu ada di si hospesnya atau bukan hospes, kalau ini lebih tepatnya vektor ya. Kalau arthropoda itu dia itu ada siklus hidup di vektornya. Vektor untuk penyakit ini adalah si black fly ini. Nah, ini siklus hidup di black fly-nya. Nah, kalau mengenai manusia ada siklus hidupnya juga. Jadi dia itu dia lewat gigitannya. Jadi waktu dia gigit, nah dia itu si lalat hitamnya akan mengeluarkan larva, terus kan masuk tuh larvanya, nembus ke kulit. Nah di situ dia nanti larva akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah saat dia berkembang jadi cacing dewasa kan tergantung jumlah larva yang dikeluarkan. Nah, kalau cukup banyak ya yang berubah jadi cacing dewasa juga banyak. Akibatnya ada kayak terbentuk klaster gini, jadi bisa terbentuk kayak nodul di kulit. Akibat yaitu tumpukan si cacing dewasanya. Nah terus kan yang cacingnya ini ada yang jadi dewasa jantan betina. Nah mereka kopulasi istilahnya. Terus bisa menghasilkan atau memproduksi mikrofilaria. Ya, anak-anak cacingnya dalam tanda kutip. Nah misi mikrofilaria ini
dia akan migrasi melalui jaringan kulit ke berbagai tempat, termasuk salah satunya selain di kulitnya sendiri, dia itu biasanya suka ke si mikrofilarianya ke mata. Nah, kalau ke mata itu biasanya dia menyerang ke daerah kornea. Jadi dia mikrofilaria migrasi ke kornea bisa menyebabkan infeksi inflamasi di situ yang pada akhirnya juga bisa jadi kebutaan. Nah, kalau di kulitnya sendiri si yang tadi kalau cacing dewasa bikin nodul, kalaupun mikrofilarianya masih di daerah kulit, dia bikin inflamasi situ bisa menyebabkan kemerahan, gatal. Bahkan kalau yang lebih lanjut bisa nih kayak putih-putih, maksudnya depigmentasi. Untuk nah ini daerah endemisnya tuh cuma di daerah, bisa kalian lihat kan, di daerah tertentu doang, di daerah Afrika maupun ini kan lebih ke daerah Afrika atau Amerika juga yang bawah. Kemudian untuk diagnosisnya itu pemeriksaan mikroskopis dengan skin snip biopsi. Kalau untuk mau nyari mikrofilaria pakai skin snip biopsi, ini contohnya ya, gambar ilustrasinya. Jadi kalau mau nyari cacing dewasa yang tadi kan dia bentuk nodul, jadi biopsi dari nodulnya terus diwarnain gimsa atau pulasan gimsa atau HE atau hematoxylin eosin. Bisa juga pemeriksaan lain yaitu deteksi antibodi. Nah, ini sebenarnya ada ya di blog KP3, bisa kalian ulang. Kemudian ya ini lebih ya ini Afrika Amerika tapi Amerika bawah. Terus nah selanjutnya habis organ mata ini kita ke yang organ indera telinga dan hidung. Ini kenapa jadi satu, karena biasanya kan ya tahu kan THT istilahnya nyambung. Nah biasanya infeksi yang kalau di telinga bisa ada hidung juga ya, saling berkaitan. Nah cuman tidak banyak nih contoh infeksi parasit yang bisa mengenai organ ini. Ya contohnya ada protozoa leishmania. Nah itu biasanya lebih kan leishmaniasis itu ada beberapa, kalau kalian ingat di KP3 kan ada berbagai tipe ya. Nah kalau yang mengenai telinga ataupun hidung itu lebih yang tipe yang mucocutaneous leishmaniasis. Kemudian infeksi parasit lainnya yaitu tadi kalau yang arthropoda itu pilar lalatnya. Jadi kalau nyasar ke situ bisa menyebabkan nasalmiasis ataupun kalau di telinga jadi otomiasis. Ini yang parasit, kalau jamurnya juga bisa tuh nyebabin infeksi pada telinga, otomikosis atau nama lainnya fungal otitis externa, karena dia biasanya sih lebih infeksi telinga bagian luarnya itu ya, di liang telinga luar itu. Nah itu bisa penyebabnya bisa jamur, kapang aspergillus ataupun ragi, contohnya candida. Kalau di hidung dia bisa biasanya nih infeksi jamur bisa menyebabkan klinisnya kayak rhinosinusitis, makanya disebutnya fungal rhinosinusitis. Contoh yang sering tuh bisa ada mukor, aspergillus, candida. Nah kalau mukor ini belakangan itu, ya bukan belakangan juga ya, udah cukup banyak dikaitkan dengan kalau misalnya pada pasien yang diabetes mellitus tuh cukup sering nih bisa ada infeksi. Jadi kalau ada faktor resiko DM, terus curiga klinisnya mirip kayak jamur, kayak biasanya misalnya ada black scar-nya gitu, itu curiga mukor. Kemudian juga bisa kalau yang ya ini sebenarnya ya ini ya kalau di daerah ya ini sebenarnya sih bukan langsung masuk ya, bukan telinga, bukan hidung, tapi kan biasanya nyambung bisa saling klinis tenggorokan pun juga bisa menyebabkan misalnya telinga jadi keluhan. Nah itu makanya saya masukin juga kalau kandidiasis yang orofaringeal ya tentu berarti agen patogen menyebabnya candida. Lanjut ke organ indera nih lidah, tapi karena kalau parasitnya sendiri itu tidak ada yang spesifik lidah banget ya. Jadi saya nih nemunya jadi lebih yang memang secara umum bisa menginfeksi rongga mulut atau kavitas oral rongga mulutnya. Ada patogen penyebabnya bisa leishmania, toxoplasma. Ini bisa kalian baca. Nah, tapi yang yaitu yang tadi saya bilang spesifik lidah nggak ada sih, tapi leishmania yang itu bisa sampai memang ini ditulis statementnya ke lidah. Ya, jadi si parasit ini bisa menyebabkan peradangan di daerah rongga mulutnya ini.
Walaupun ya itu kasusnya sih kalau untuk di daerah kavitas oral nih ya sangat jarang sih. Ada kasusnya cuma jarang. Terus kalau infeksi jamur malah cukup sering tuh kalau di lidah, apalagi terutama pasien-pasien imunokompromi. Bahkan kadang kalau pada bayi pun ya, bayi yang misalnya higienisitasnya tidak baik, itu bisa kayak ada putih-putih tuh di bawah ya, termasuk di lidah. Itu kalau memang klinis gambaran klinis pemeriksaan fisik di lidahnya sesuai, putih-putihnya itu, nah itu biasa penyebabnya kandida, walaupun ya kalau buat pasti ya diambil swab terus dikultur. Nah itu bisa menyebabkan namanya oral thrush atau sama juga bisa ada yang bilang oral candidiasis. Lanjut ke kalau yang kena ke ini maksudnya tangan kaki itu maksud saya kulit ya, organ indera kulit. Nah jadi kalau infeksi parasitnya itu ada namanya epidermal parasitic skin disease. Jadi memang dia itu mengenai daerah epidermisnya saja. Nah, untuk penyebab kategorinya itu bermacam-macam ya. Tapi intinya dia itu ada menyebabkan karena si bagian permukaan atas kulitnya itu ada interaksi antara si parasit penyebabnya itu dengan si yang kulit manusia itu. Jadinya ya walaupun reaksi sampai respon imun yang sampai adaptif gitu sih enggak, karena kan dia lebih di epidermisnya itu ya, makanya dia itu sebutannya EPSD ini. Nah penyebab yang pada umumnya yang termasuk EPSD ini adalah bukan dari cacing atau protozoa, tapi banyakan ada dari arthropoda. Nah contoh-contoh agen patogen penyebabnya ada apa aja? Contohnya Sarcoptes scabiei, ya kalau penyakitnya ya scabies. Terus nih yang kalau yang biasanya istilahnya namanya kalau awamnya gudikan, nah ini scabies. Terus kalau yang kutu rambut gitu-gitu, pedikulosis, yaitu bisa menyebabkan pediculus humanus. Itu ada yang capitis di kepala ataupun yang kalau di badan humanus. Terus juga kalau yang di rambut kemaluan tuh biasanya pteris pubis penyebabnya. Kemudian ada juga demodikosis yang bisa mengenai daerah muka ya, baik itu di daerah bulu mata ataupun di daerah muka kayak jerawat, penyebabnya si demodex. Nah ini ya. Kemudian ada juga kalau menyebabkan miasis yang karena larva lalat, kan tadi ada juga tuh misalnya kena di telinga, hidung, bahkan ke mata, ke kulit ya jadinya cutaneous miasis. Nah dan sama prinsipnya itu bukan dewasanya tapi larva lalatnya atau biasa disebut maggot. Kemudian ada tumiasis tuh ya penyebabnya tunga penetrans yang biasanya itu yang menyebabkan klinis tumiasisnya itu biasa disebut jiger ini atau si yang betinanya. Kemudian ada juga nih kalau CLM atau cutaneous larva migran karena si larva-larva dari cacing tambang, contohnya cacing tambang Ankylostoma brasiliense, caninum maupun ya yang ini jarang. Biasanya ini zoonotic tapi bisa juga. Nah, tapi yang cukup sering nih kalau CLM-nya. Tapi kalau yang kayak duodenale itu mah bukan cutaneous, lebih yang kalau itu lebih ke yang pencernaan. Itu yang cacing tambangnya itu lebih pencernaan ya kalau yang kayak Ankylostoma duodenale. Tapi kalau yang Brasiliensis caninum ini biasa lebih menyebabkan CLM ini. Kemudian juga bisa nih si skistosoma, golongan skistosoma, masih ingat yang di blok KP3 cacing skistosoma, tapi ini si serkarianya. Jadi kan bentuk stadium infektif dari skistosoma kan si serkaria tuh yang buat nembus ke kulit manusia. Nah, kalau dia pas pada saat proses dia penetrasi ke kulit, nah itu kan dia bisa menyebabkan ada dermatitis serkarial. Nah, atau ada juga yang nyebutnya swimmer itch, karena biasa itu kan karena si serkarianya itu ada di air ya. Pas penetrasi kulitnya, itu ya biasanya pada saat orang yang lagi berenang gitu. Tapi misalnya di akhir kolam atau tempat dia berenangnya memang udah mengandung serkaria. Terus
Juga ini kalau leishmania juga bisa tuh sampai ke kutan juga, ya disebutnya cutaneous. Dan lebih seringnya nih leishmania yang tropika. Nah ini mungkin saya nggak spesifik jelasin lagi satu-satu. Ini kan semua kalau detailnya sudah ada di blog AP3. Cuman di blog organ indera ini lebih saya skop-skopin tergantung dia organ indera lebih bisa mengenai organ mana saya baginya seperti itu. Nah ini yang parasitnya. Kalau jamurnya, ini juga ada kan waktu itu di blog KP3 udah saya kasih juga yang tabel kayak gininya. Jadi kalau pada kulit itu kan berarti yang bisa mikosis superficialis maupun mikosis cutaneous atau dermatomikosis. Kalau yang superficialis jadi ya benar-benar superficial dia. Contohnya ada pityriasis versicolor atau ya panuan. Terus ada dermatitis seborrheic, ya biasanya kayak orang ketombean. Nah, penyebabnya itu biasanya jamur malassezia. Nah, dan dia tuh tipenya itu lipofilik ya, sukanya lemak. Jadi di jaringan yang ada lebih berlemaknya, ya malassezia-nya apa aja nih bisa kalian baca. Sering sih furfur. Kemudian yang superficialis lain ada piada putih, hitam, tinea nigra dengan ini si jamur-jamur penyebabnya. Bisa kalian baca juga. Nah, kalau untuk yang mikosis cutaneous, jadi dia udah bukan cuma di permukaan luar banget ya, tapi udah ke jaringan kulitnya. Nah, itu kalau si jamur-jamur dermatofit, ini contoh-contoh jamur dermatofitnya ada Atroderma, Microsporum, Trichopiton, Epidermophyton. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit kulit namanya dermatofitosis, atau biasanya disebutnya juga ringworm atau tinea. Kemudian, kalau yang jamur candida, itu bisa juga ke kulit, dia nyebabin candidiasis cutaneous biasanya. Nah tapi dia bisa juga yang tadi kayak misalnya di lidah kan ke mukosa, bahkan juga bisa ke kuku. Kemudian ada juga Podotorula, kemudian jamur kapang selain dermatofit, contohnya ini itu biasanya disebutnya penyakitnya dermatomikosis lain. Nah untuk tahu ininya apa, agen patogen penyebab jamurnya apa, ya biasanya sih perlu dikultur. Jadi nanti ada di slide selanjutnya ya untuk cara pengambilan sampel. Nah ini saya sedikit masuk ke kalau yang dermatofitosis atau tinea, itu ya ini bisa kalian lihat ada berbagai bentuknya ya, tergantung lokasi. Kalau ini dibagi berdasarkan lokasi ya, Cocoporis ya kan di badan, Pedis di kaki, ini nama lainnya. Kalau Corporis ringworm, Pedis athlete foot, bisa ke Cruris, tuh daerah selangkangan, Capitis kepala, itu nih babe yang di kayak daerah janggut, kemudian kuku. Nah, lokasi-lokasinya nih gambaran klinisnya apa, dan jamur penyebab paling seringnya itu kalau bisa kalian baca dari sini secara sepintas paling sering yaitu golongan Trichopiton. Ya, Trichopitonnya biasanya rubrum. Ya, ini kan banyak kan kawan rubrum. Pasti banyak kan nih selalu ada rubrum-rubrumnya utamanya. Walaupun ya misalnya ada yang Metagulpites juga, Epidermophyton flocosum juga. Nah, untuk beberapa jenis jamur ini kan secara mikroskopisnya sudah diajar di praktikum KP3 ya. Bentuknya kayak gimana-gimana ada di atlas juga. Kita lanjut ke, nah yang tadi saya bilang, jadi kalau untuk jamur, itu kan perlu kita kalau mau menegakkan sampai penyebabnya jamurnya spesifik si Candida, atau misalnya jamurnya si Trichopiton rubrum, atau jamurnya Aspergillus. Nah itu kan kita perlu dalam selain kalau untuk pemeriksaan awal sih ya hanya untuk pemeriksaan secara langsung, itu ya untuk tahu hanya ada infeksi jamur mengarah nggak. Tapi kalau untuk tahu penyebabnya sampai apa yang tadi saya bilang, yaitu kan perlu dikultur. Nah, untuk mendapatkan spesimennya, yang spesimen dermatologi misalnya kulit, kuku maupun kepala, rambut, itu kan perlu dilakukan ya. Kalau di kulit, kuku, kulit kepala ya dikerokan ya. Nah, kalau misalnya pada yang misalnya kayak ada gambarannya tinea gini ya. Jadi lesinya tuh tampak kayak ada, ini kan merah, kemerahan nih, dengan ada kayak squama juga. Nah, kalau untuk ambil sampelnya itu, di keroknya itu ada di bagian ini, yang perbatasan antara yang kulit sehat dengan yang kayak kemerahan ini.
Jadi diambil bisa di daerah sini maupun sini. Jadi bukan hanya cuman di daerah yang merahnya doang semua, tapi perbatasannya. Jadi ada kena bagian merahnya yang inflamasinya itu dengan ada squamanya maupun yang di bagian kulit yang tidak ada inflamasinya itu. Kemudian, nah ini kan bisa kalian lihat ya, ini contoh gambarnya, ini saya begini skematik, jadi dia kerok di daerah situ. Nanti tapi lebih spesifiknya nanti ada di petunjuk praktikum. Kemudian ini contoh pengambilan kerokan kuku, ya ini kalau misalnya rambutnya ada curiga tinea capitis kan juga bisa dilakukan pengambilan sampel, nanti itu bahas di praktikum. Nah yang penting ada pada saat melakukan pengambilan sampel spesimennya, pastikan jumlah yang diambil tuh cukup. Karena kan kita untuk standarnya itu perlu pemeriksaan mikroskopisnya itu dari pemeriksaan langsung yaitu dengan KOH, KOH-nya 10 ataupun 20% ya tergantung spesimennya. Kalau kulit ya 10% cukup, kalau kuku kan lebih tebal keratinnya perlu yang 20%. Nah, dan kalau mau sampai spesifik identifikasi jamurnya apa ya, itu sampel selain dengan mikroskopis diwarnai KOH perlu juga diambil untuk buat nanti dikultur. Terus setelah dikultur, nanti dicek pakai pewarnaan LPCB. Lactophenol cotton blue. Nah ini contoh ada gambar ya ini hasil sampel kerokan kulit kemudian diwarnai KOH. Nah ini kan ngarahnya ke infeksi dermatofit nih contohnya karena ada ditemukan kayak hifa-hifa dengan ada nih kalau yang kayak mungkin nggak terlalu kelihatan ya nih kayak gambar putus-putusnya ada atrosporanya terus ada hifa-hifanya curiganya dermatofit. Nah kemudian misalnya terus ada sampelnya kan lanjut di kulturnya biasanya di SDA ya agar SDA atau saburot dextrose agar. Nah, kalau misalnya ini ceritanya nih penyebabnya Trichopiton rubrum. Kalau rubrum tuh biasa di SDA bagian depannya tuh kayak terbentuk koloni warna putih dengan warna belakangnya itu kemerahan. Terus pada saat ini diambil sampelnya terus dicek di bawah mikroskop dengan pewarnaan lactophenol cotton blue. Jadi warnanya kan biru gini. Nah, kalau rubrum itu gambarnya seperti ini. Nah, untuk mengingat lagi bisa kalian buka atas ya, walaupun yang di blok KP3 kan juga sudah diajarin. Ini praktikum. Selanjutnya ini ada mengenai tugas kelompok kalian ya. Jadi tugas kelompoknya per kelompok PBL. Jadi kalian akan bikin dulu terus dipresentasikan di hari Rabu di jam kuliah saya pagi ya. Jadi kalian bikin dulu presentasinya hari Rabu pagi. Nah ini pembagiannya berdasarkan kelompok PBL ada kan kalian 1 sampai 16. Nah, contohnya nih kelompok PBL 1 okular toxoplasmosis, nomor 2 acanthamoeba keratitis. Nah, jadi yang dicari ini adalah itu nanti jurnalnya itu bukan tentang review atau penelitian ya, tentang case report atau laporan kasus. Jadi kalian cari dari jurnal mengenai topik ini tapi yang bentuknya case report atau laporan kasus. Ingat sekali lagi bukan yang review atau penelitian. Nah, kalian bisa bikin slide-nya atau untuk materi yang dipresentasikannya, ya ini kalau pakai PPT boleh ataupun kalian pakai media yang lain, silahkan saja untuk kalian buat, nggak mesti PPT atau PowerPoint ya silahkan, tapi kalau bisa yaitu maksimal 3 slide aja per kelompok PBL supaya tidak berkepanjang, tidak usah panjang-panjang yang ditulis. Nanti contohnya ada saya contoh ada di slide selanjutnya contohnya. Jadi cukup ya 3 slide aja. Karena yaitu nanti presentasinya per kelompok ya cukup 5 menit aja ya per kelompok. Tapi masing-masing topik ini. Nah ini contohnya, jadi kalau saya contohkan kasusnya onchocerciasis topiknya. Nah ini jadi kalian nanti tulis judul awalnya, terus judulnya dulu, terus bawahnya adalah sumbernya, ambil referensinya atau pustakanya dari mana, kalian tulis di sini. Yang tadi lagi saya ingatkan, carinya yang laporan kasus atau case report dan usahakan adalah 10 tahun terakhir. Kecuali kasusnya itu jarang banget dan gak ada dok, udah cari-cari terus gak ada yang 10 tahun terakhir, adanya lebih dari 10 tahun misalnya keluaran tahun 2000 atau 2003, 2006, 2007 ya. Tapi kalau emang benar gak ada, tapi kalau ada cari yang 10 tahun terakhir ya. Nah ini saya ambil mengenai onchocerciasis yang ini. Nah jadi kenapa cuma 3 slide aja, jadi yang untuk slide awal ya kalian bisa ikutin formatnya ini ya.
Tapi kalau isi-isinya ya tergantung nanti dari jurnal yang kalian baca. Jadi pada prinsipnya adalah pertama kalian tentang identitasnya dulu. Jadi kalian baca dari jurnal yang case report kalian, identitasnya apa nih. Pada contoh saya laki-laki 54 tahun, asal Turki, tinggal di Norwegia. Ada data ini doang. Tapi kalau ada data yang lebih lengkap terkait identitas silahkan, tergantung kalian baca jurnalnya. Kemudian selanjutnya ada anamnesis. Jadi ini untuk membiasakan kalian, kan kalian udah di blok sistem, kalau nanti juga koas, kalau nulis-nulis status pasien, itu kan biasakan awal identitasnya dulu, terus anamnesisnya, PF-nya, pemeriksaan fisik, terus pemeriksaan penunjang, terus ya ngarah diagnosisnya apa, terus tata laksana, sampai ke follow up. Ya ini nanti juga begitu. Nah, identitas, terus selanjutnya anamnesis. Nah, kalian baca lah dari sumber kalian, keluhannya ada apa aja tuh. Jadi pada contohnya mata kirinya terasa nyeri merah. Terus ada riwayat perjalanan, kan ini penting untuk tahu faktor resikonya. Nanti ke Turki ini ada endemis terkait dengan si cacing ini, oncocerca calupi. Terus ya kalau penyakit sekarangnya, riwayatnya tuh jadi kan tadi nyeri merah mata kirinya awalnya 2 Desember 2018, tapi baru datang ke klinik mata periksa Februari 2019. Nah, saat datang ke klinik itu diperiksa pemeriksaan fisiknya, terutama maksudnya pemeriksaan fisik di regio yang terkena ya, nggak usah panjang yang kalau nggak ada kaitannya. Ini biasanya kalau di case report juga udah langsung di regio terkena ya sih. Jadi terus kalau ada gambarnya dari jurnalnya jangan lupa dimasukin juga. Nah, jadi pemeriksaan fisiknya, jadi di okular sinistra regionya itu ada tampak injeksi konjungtiva sedikit dengan dilatasi pembuluh, terus darah. Kemudian seminggu kemudian dicek kalau ada seperti massa subkonjungtiva subkoronasal. Terus ini ada gambar dari jurnal itu pemeriksaan matanya nih. Jadi di daerah subkoronasal mata kirinya itu ini ada konjungtiva injection merahan juga. Terus ada seperti struktur benang halus nih. Jadi pada saat lanjutan pemeriksaan penunjang pakai dengan slit lamp tampak struktur panjang nih ya. Panjang terus diukur kira-kira 4-5 cm tipis seperti benang. Terus kan di anestesi lokal di bagian mata, di anestesi lokal pakai biasa ada tetes matanya itu. Kemudian pakai forceps halus diekstraksi. Nah, terus hasil yang yang struktur benangnya ini dicek di bawah mikroskopis. Nah, ternyata gambarannya itu menyerupai cacing dewasa oncocerca calupi. Nah, ini ada di jurnalnya juga mencantumkan gambar. Jadi kalau yang kalian baca jurnalnya ada mencantumkan gambar, silahkan dimasukkan. Nah, ini jadi pemeriksaan penunjangnya. Kalau ada data-data lain, ya silahkan. Tapi utamanya yang dimasukkan adalah pemeriksaan penunjang terkait parasit atau jamurnya itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemeriksaan konfirmasi PCR memang sesuai dengan si oncocerca calupi. Jadi diagnosisnya yang tadi ini sesuai dengan judulnya, ocular onchocerciasis et causa oncocerca calupi. Terus data laksananya dari jurnalnya itu dibilang dilakukan ekstraksi. Jadi pada saat slit lamp dilakukan ekstraksi, diangkat tuh si cacingnya. Nah, itu bagian data laksananya. Kemudian dikasih obat steroid topikal dengan dosis turun bertahap. Hasil follow up-nya 6 bulan kemudian sudah tidak ada keluhan. Jadi poin-poinnya itu identitas, anamnesis, namanya, terus pemeriksaan fisik terutama dari regionnya, pemeriksaan penunjang yang terkait memang dengan parasit atau jamurnya, kemudian tata laksana dan follow up-nya. Oke, sekian. Terima kasih.